kita boleh dikumpulkan lagi di tempat ini setelah sibuknya seminggu ini menjalani aktivitas kita. Saya percaya pasti di sini kita berkerinduan untuk menyembah Tuhan. Kita juga percaya Tuhan adalah benteng keselamatan kita, jangkar hidup kita. Janjinya bersinar sepasti mentari. Engkau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Mari kita bersama katakan, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja.
Mari jemaat Tuhan kita habiskan ibadah ini. Ibadah ini kami habiskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang selalu setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus melalui damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Nas memimpin kita pada pagi hari ini terambil dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita serukan, nyatakan dengan iman kita bahwa Tuhan ajaib, tiada yang seperti Tuhan. Tuhan, amin. Kau megah bagiku.
siapkan hati kita untuk menyambut doa syafaat kita. Tuhan hanya sejauh doa saat kita berseru. Kita percaya pasti Dia selalu ada bagi kita, gak akan pernah meninggalkan kita, Dia selalu peduli pada kita. Sampaikan pada Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Engkau sangat mengerti, Engkau sangat peduli kepada kami Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Tuhan yang baik seperti Engkau ya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan yang besar di hidup kami, bukan karena gagah dan kuat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Tuhan masih izinkan kami boleh beribadah di tempat kudus-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang sudah hadir ya Bapa. Engkau melihat kedalaman hati kami Tuhan. Mungkin saat ini kami boleh datang dengan beban, dengan persoalan ya Tuhan. Tetapi kami sangat percaya ketika kami menyembah Engkau ya Tuhan.
Ada kuasa yang Tuhan alirkan, membuat kami semakin kuat, semakin bersemangat ya Tuhan, untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih saat ini kami boleh dilayani oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Guntur Harimukti ya Tuhan, yang sebentar nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami juga yang mendengar Tuhan, bukan hanya mendengar saja tapi mampu melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah pelayanan hamba-Mu ini Tuhan beserta keluarganya, dimanapun hamba-Mu ini melayani ya Tuhan Yesus, Engkau pakai dengan urapan yang luar biasa yang daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Elfren Sitompul, bersama dengan Pak Danu yang saat ini sedang melayani GKKMI Cilengsi. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai mereka dalam perjalanan Tuhan, berangkat dan kembali lagi ke Bandung dengan selamat, dan juga pelayanan yang dilakukan di sana Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga kehadiran mereka membawa sukacita, membawa berkat bagi jemaat yang ada di Cilengsi ya Tuhan Yesus. Berkatilah keluarga dari Bapak Gembala kami Tuhan, beserta ibu dan juga anak mereka Anya. Kau terus mengurapi mereka, memakai keluarga ini untuk sungguh-sungguh boleh menjadi alat-Mu Tuhan bagi kami secara khusus jemaat GKMI Bandung ini Tuhan. Tuhan memberkati segala pelayanan mereka, bahkan pekerjaan Ibu Dita. Dan kami terus juga mendoakan untuk mamahnya Ibu Dita, Ibu Retno Tuhan, yang masih dalam proses pengobatan. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, damai sejahtera kepada Ibu Retno Tuhan. Dan terus berharap ya Bapak, sekalipun dasar tidak untuk berharap tidak ada, tapi kami sangat percaya Tuhan, Engkau yang menguatkan Ibu Retno Tuhan, menghibur hatinya ketika dia susah, menguatkan ketika lemah Tuhan. Dan kami sangat rindu mujizat Tuhan dinyatakan, Ibu Retno boleh mengalami kesembuhan yang daripada-Mu. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mungkin hari ini juga sedang mengalami gangguan kesehatan, apakah di rumah atau mungkin mereka sedang dalam pengobatan Tuhan yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Biarlah Tuhan juga melawat mereka, menyembuhkan segala sakit penyakit mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu yang hari ini mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, baik sebagai WL Singers dan juga pemain musik, Aser Tuhan semuanya. Biarlah Tuhan juga yang mengurapinya, memakai mereka lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami ya Tuhan yang sedang dalam studi dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan juga yang selalu memberkati mereka Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan kepada anak-anak kami di tengah-tengah zaman yang semakin hari semakin berubah, bukannya lebih baik kebanyakannya ya Tuhan. Biarlah anak-anak kami juga Tuhan boleh berdampak. Mereka tidak dikuasai oleh games, tapi mereka punya tanggung jawab sebagai seorang pelajar untuk belajar Tuhan. Sehingga mereka bisa mengatur waktu antara bermain, ada waktunya juga harus belajar ya Tuhan. Kami merindukan supaya generasi muda ini Tuhan boleh memiliki hati yang sungguh mengasihi Tuhan, yang bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri ya Tuhan, karena mereka merupakan generasi penerus di zaman yang akan datang. Tuhan berkati juga seluruh anak-anak kami yang bekerja di luar kota dimanapun Tuhan, biar mereka tetap sehat-sehat dan kuat Tuhan melakukan tugas-tugasnya. Bagi yang merindukan pasangan hidupnya karena usia yang sudah cukup untuk menikah, biarlah Tuhan juga mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik tentunya dari Tuhan. Bagi seluruh orang tua juga Tuhan, Kau yang memberkati kami semuanya Tuhan Yesus. Dalam segala usaha dan pekerjaan Tuhan Kau memberkati. Dalam setiap kesulitan yang dihadapi Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar, memberi kekuatan, sehingga tetap setia berharap kepada Tuhan, sumber pertolongan, sumber damai sejahtera kami, sumber berkat kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah Engkau hadir Tuhan selalu di tengah-tengah persoalan yang sedang dihadapi. Berikan Tuhan kemampuan kepada pemerintah kami, baik kepada penegak hukum untuk bertindak dengan adil ya Tuhan. Bahkan di tahun depan Tuhan akan menghadapi tahun politik, biarlah Tuhan juga campur tangan ya Bapa, menjamah seluruh masyarakat Indonesia, supaya tidak ada Tuhan yang berbuat anarkis ya Tuhan Yesus menjelang tahun 2024 ya Tuhan. Kami merindukan Indonesia Tuhan-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh tetap tinggal di Indonesia ini Tuhan.
Dan siapapun yang akan menjadi presiden kami nantinya Tuhan, kami minta yang terbaik dari Tuhan. Untuk mengalami kemajuan demi kemajuan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Akan merayakan ulang tahun yang ke-40 di bulan Oktober ini Tuhan. Ada banyak rangkaian acara yang akan diadakan, mungkin untuk perlombaan Tuhan. Biarlah Tuhan turut bekerja ya Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan dengan usia gereja kami 40 tahun ini ya Tuhan sudah cukup matang. Biar itu juga memotivasi kami Tuhan Yesus menjadi jemaat yang sungguh-sungguh bersemangat Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga bukan usianya aja yang matang Tuhan, tapi iman kami semua sebagai jemaat ya Tuhan boleh semakin matang dan semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati setiap komisi yang ada, mulai dari komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, komisi perempuan, komisi Bapa, komisi Usinda ya Tuhan. Kami rindu supaya setiap kegiatan juga boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang perlu kami doakan, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kami semua, untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sahabat terbaik kita. Dia tak tergantikan oleh apapun. Dan kita hidup karena kita percaya akan janjinya yang sudah dan akan terjadi. Mari kita angkat pujian Tuhan yang besar.
ini kami umat-Mu Tuhan percaya bahwa Tuhan telah berjanji dan menolong kami semua untuk senantiasa mendapatkan berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, iman kami bersepakat bahwa Tuhan pasti akan bekerja dan memberkati kami semua pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan berikanlah kami telinga seorang murid untuk mau dengar akan firman Tuhan yang memberkati dan menguat kami semua dalam kehidupan kami berjemaat, beriman untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan waktu kami untuk mendengar firman Tuhan dalam pimpinan-Mu. Roh Kudus bekerja membangun iman kami, membangun logika kami, supaya kami dibangun atas pikiran, akal budi, dan iman atas dasar firman yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mohon berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu semua. Baik. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu supaya lebih enak nantinya. Jadi pertama-tama mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan Yesus, dan juga terima kasih melalui Gereja GKMI, Majelis GKMI Bandung yang telah mengundang saya di sini untuk membagikan berkat firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Guntur Hari Mukti, bukan Guntur Bumi Bapak Ibu ya. Kalau itu ustadz ya, kalau ini pendeta, beda ceritanya. Saya dipercayakan Tuhan menjadi seorang pendeta dan gembala di Gereja Kristen Protestan Oikumene Lanut Sulaiman. Jadi Bapak Ibu kalau masuk di komplek Lanut Sulaiman, itu ada dua gereja, gereja Katolik sebelah kanan dan gereja Protestan sebelah kiri. Nah, saya di gereja GKPO Sulaiman. Saya mengembalakan situ dari tahun 2015 sampai sekarang ini, tapi sudah pelayanan di situ dari tahun 2009, Bapak Ibu. Ya, saya sudah beristri dan masih bergumul dalam memohon momongan dari Tuhan. Mohon doanya Bapak Ibu, karena semua itu pasti akan indah pada waktunya. Ya, baik. Kemudian saya juga dipercayakan Tuhan sebagai guru pendidikan agama Kristen di SMP Angkasa, kemudian SMA, SMK di sekitaran Margahayu sini, plus kemudian juga dosen di STT Karisma Bandung. Ya, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau ketemu dengan saya di jalan, jangan malu atau jangan sungkan untuk menegur. Mungkin ingatnya Pak Bledek atau Pak Petir, enggak apa-apa ya. Yang penting menyapa gitu. Ya, daripada orang blas itu kan enggak enak gitu kan ya. Baik. Kita membuka firman Tuhan kita yang diberikan pada saya pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 ayat 47. Sebenarnya dari ayat 44 sampai 47, tapi saya rindu kita membaca satu perikop. Ayat 41 sampai ayat 47, mari kita membaca ini secara bergantian. Saya akan membaca giliran pertama, jemaat Tuhan membaca pada giliran berikutnya. Kita bergantian sampai ayat 47 ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, 41 saya duluan, kemudian 42 jemaat Tuhan, kita bergantian sampai selesai. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Ya, tema yang akan saya berikan pada hari ini dalam kalender gereja GKMI adalah pribadi yang bercahaya. Bicara soal pribadi yang bercahaya ini maksudnya apa? Ya. Apakah bercahaya ini artinya kita menjadi sahabat PLN gitu ya kan, menjadi lampu gitu, seperti kayak iklannya lampu Philips, terus terang-terang terus. Tapi yang jelas kalau kita melihat dalam konteks Alkitab bicara soal bercahaya, pasti bicara soal pribadi yang memancarkan sinar kehidupan. Sinar kehidupan itu maksudnya apa? Menciptakan atau memancarkan sebuah kehidupan, karakteristik yang orang bisa melihat, sehingga cahaya itu diibaratkan orang bisa melihat. Seperti dalam Matius 5, status para murid, kamu adalah garam dan terang. Terang itu dilihat orang. Nah, itu artinya supaya dilihat orang. Artinya kita menjadi pribadi yang percaya adalah pribadi yang dilihat orang, pribadi yang bisa menjadi teladan dan contoh bagi orang lain, bahkan pribadi yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Memang ketika membahas tema ini dengan bahan bacaan dari KPR 2 ini cocok sekali. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang tolak ukur bagaimana kita hidup berjemaat saat ini itu seharusnya adalah bertolak ukur dari jemaat mula-mula. Seharusnya. Ya. Oh, Pak, tapi kan zaman dulu kan nggak ada musik band, Pak, bilang gitu. Bukan itu yang menjadi permasalahan, tetapi esensi kehidupan berjemaatnya. Patokannya adalah jemaat mula-mula. Kalau tadi kita membaca, ditekankan di dalam ayat 44 sampai 47 itu kita berbicara bagaimana hasil jemaat mula ini yang luar biasa. Mereka bisa hidup membagi-bagikan harta mereka. Dan mereka bisa bertambah jumlahnya. Loh, kok iso? Mereka ini apa gak mikir, Pak ya? Selain ngejual tanah, oh nanti aku kayak gimana? Ya toh? Mungkin dia ngejual asetnya, apa yang dia punya, mungkin ngejual yang lain. Apa gak kepikiran, Pak? Nah, disinilah kita akan melihat Bapak Ibu semua. Apa yang menjadi dasar atau pesan rohani, bagaimana kok bisa jemaat mula-mula itu menjadi pribadi yang memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke 42 ya, 41 ya, jumlah mereka bertambah-tambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berarti Tuhan berkenan atas mereka sehingga jumlah mereka bertambah, dan bertambah. Lantas bagaimana ceritanya, Pak? Kok bisa mereka seperti itu? Itu sebabnya kenapa saya ambil dari ayat 41 sampai 47 supaya kita tahu bahwa jemaat ini bisa kayak gitu, bukan ujuk-ujuk. Bukan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk tahu Ibu ya? Bukan tiba-tiba, ya kan ya? Bukan kemudian simsalabim bek gitu ya, tidak. Tapi ada sebuah proses yang harus mereka jalani. Baik, ada beberapa proses ini, ada beberapa proses tersebut akan saya bawa ke dalam pesan rohani. Pesan rohani apa yang kita bisa ambil dan kita terapkan dalam kehidupan jemaat kita pada hari ini supaya kita semua bisa menjadi pribadi yang bercahaya. Yang pertama adalah di ayat 41, berawal dari pertobatan yang sungguh. Kalau kita membaca pada bagian ayat 41, di situ ada dasar kenapa kok mereka bisa menjadi seperti itu, yaitu pertobatan sungguh-sungguh. Kita melihat ada frase orang-orang menerima perkataannya itu. Orang-orang yang menerima perkataan itu. Perkataan siapa? Perkataan Petrus yang sebelumnya. Pertanyaannya,
perkataan macam apa yang diomong Petrus, kok sampai orang-orang ini bisa memberi diri untuk dibaptis? Petrus, kalau kita membaca sebelum-sebelumnya itu bicara soal bagaimana khotbah Petrus perihal pertobatan. Manusia berdosa, manusia yang siap mendapat murka Allah yang dahsyat, namun manusia diselamatkan dan terlewat dari maut karena pengorbanan Yesus sebagai Mesias. Tak jarang banyak orang Kristen yang menjadi Kristen padahal dia belum tahu kenapa dia Kristen. Saya di kampus mengajar mata kuliah apologetika Kristen, salah satunya. Itu mata kuliah tentang bagaimana menjawab pertanyaan yang menuduh iman Kristen dari pihak Muslim, dari pihak siapapun. Dan bagaimana menjawab dengan efisien, tepat sasaran, dan menohok. Tapi tidak dengan etika yang buruk, tapi dengan etika yang baik. Nah, banyak sekali orang Kristen yang belum paham. Dan biasanya belum paham ini ikutnya karena ikut-ikutan. Tobat karena ikut-ikutan. Bapak Ibu tahu enggak? Saya ini Kristen dari kecil dan saya bertobat itu tahun 2006. Dan saya menyadari pertobatan saya itu bukan karena saya orang Kristen, tidak. Tapi karena saya adalah orang berdosa dan saya butuh juru selamat. Tidak banyak orang Kristen yang mendasari pertobatannya itu dengan dasar yang benar. Makanya kalau setiap gereja itu biasanya juga ada, kalau gereja kami itu ada namanya katekisasi. Kalau di sini namanya ada apa ya? Ada juga ya. Nah, itu kan adalah pembelajaran dasar. Kenapa kamu jadi Kristen? Artinya jawabannya bukan ya karena mama papa Kristen maka aku otomatis Kristen. Tidak itu. Sebagaimana Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi kala itu, apa yang telah mereka perbuat kepada Mesias saat itu, dan membuat mereka sadar bahwa mereka adalah manusia berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertobatan yang benar adalah pertobatan yang diawali dengan pengakuan keberdosaan kita dan ketidakmampuan kita dalam membereskan hutang dosa. Tak sedikit, atau dengan kata lain, sedikitlah maksud saya, orang Kristen yang memahami kenapa Yesus jadi manusia, kenapa dia harus mati, kenapa di kayu salib dia nggak turun aja kemudian akulah Mesias gitu. Kan gitu kan kalau tuduhan dari pihak Muslim kan gitu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak turun dari salib? Kemudian semua orang percaya akan melihat dia Tuhan. Iya kan Bapak Ibu ya? Kenapa dia enggak gitu aja? Waktu disalib itu langsung cabut pakunya. Ceng. Cabut ceng. Terus ngomong, aduh gatel gitu. Dia Tuhan kan? Enggak sakit. Why? Ya karena memang Yesus datang ke dunia ini tujuannya untuk mati. Tujuannya untuk mati. Lah kalau dia datang tujuannya bukan untuk mati, lah ngapain? Bicara soal ini panjang lebar Bapak Ibu. Tapi yang jelas ketika datang untuk mati, tujuannya untuk apa? Untuk membayar hutang dosa. Berapa banyak di antara orang Kristen yang sadar bahwa ketika dia ikut Yesus, sebenarnya karena dia adalah orang berdosa dan dia butuh juru selamat. Bapak Ibu tahu istilah juru selamat berarti orang yang ditargetkan kondisinya tidak. Sekali lagi, juru selamat, Yesus juru selamat berarti kita kondisinya tidak. Saya ulangi lagi, Yesus juru selamat berarti kita kondisinya tidak. Saya mau tanya, enggak selamat dari apa? Nah ini ya. Enggak semua orang menjawab sama kan?
nggak selamat dari utang piutang, Pak. Nggak selamat dari cicilan, Pak. Nggak selamat dari debt collector, Pak. Sehingga akhirnya ayo ikut Yesus, utangmu lunas ya gitu toh. Sejak kapan Yesus bisa ngelunasi utang dalam tanda kutip jadi gitu? Ora pernah. Gitu loh. Kita itu dalam kondisi nggak selamat gara-gara apa? Gara-gara sudah berada di depan mata kita itu hukuman Allah. Silakan Bapak Ibu baca nanti Yohanes 3 ayat 16, 17, 18, 19 semua itu. Itu kondisi bahaya, kondisi yang mematikan, kondisi yang seharusnya kita, oh my God, berarti gua terancam sebenarnya. Berapa banyak orang Kristen yang merasa dirinya terancam akan hukuman Allah sehingga tidak bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Hal yang pertama itu adalah bicara soal pertobatan. Jemaat mula-mula mengawali hidup mereka bercahaya dari dasar pertobatan yang benar. Bukan tobat karena hal duniawi. Ikut Yesus bukan karena harta duniawi. Ikut Yesus bukan karena janji-janji duniawi. Ikut Yesus bukan karena urusan uang dan urusan semata. Ikut Yesus karena dia sadar sungguh butuh dia, juru selamat, dan tanpa dia mati binasa. Sedikit orang Kristen yang menyadari hal ini. Inilah yang mengawali jemaat mula-mula itu bisa bercahaya. Baru kemudian setelah mereka bertobat sungguh-sungguh, hal yang kedua yang dilakukan adalah di dalam ayat yang ke-42 bagian A, bertekun dalam pengajaran. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus bahwa jemaat itu harus bertekun dalam pengajaran. Jikalau jemaat tidak bertekun dalam pengajaran, jemaat akan cenderung mudah tersesat. Bapak Ibu, hari ini di YouTube berapa banyak pendeta yang khotbah? Banyak ya? Saya mau tanya sekarang, bisa nggak membedakan khotbah yang benar sama khotbah yang enggak? Bingung kan? Mulai bingung. Wah ini gereja ini, wah pendeta ini, wah lucu, wah ini serius ngantuk ini gitu kan. Berapa banyak? YouTube itu universal dan YouTube tidak mungkin algoritmanya akan menyaring, oh ini pendeta sesat, nggak mungkin, ya kan ya, nggak mungkin. Jadi kitalah bertekun dalam pengajaran. Jemaat mula-mula sebelum dia bersinar itu bertekun dulu dalam pengajaran. Bertekun dalam pengajaran. Dalam Mazmur 119:105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menurut jemaat Tuhan, kondisi yang diucapkan Mazmur tadi itu, jalannya itu sedang terang atau gelap? Kalau dia berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, berarti jalannya yes. Jalan dunia ini sedang gelap gulita, sehingga jikalau kita tidak bertekun dalam pengajaran, tersesat kita. Yohanes 8:12 mengatakan, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Apa maksud Yesus berkata berjalan dalam kegelapan? Ya dunia ini gelap. Ya. Bapak Ibu, dunia ini gelap. Kira-kira kalau Tuhan panggil sekarang, mau enggak? Macam mana ini? Saya mau tanya dulu, surga tempat yang indah tidak? Indah. Surga tempat yang menyenangkan tidak? Menyenangkan. Surga tempat yang mulia tidak? Tidak ada sakit, tidak ada penderitaan, betul? Kalau Tuhan panggil sekarang, mau? Yohanes
Yohanes 12:56 mengatakan, aku telah datang dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Yesus datang ke dunia supaya yang percaya kepadanya jangan tinggal dalam kebenaran, dalam kegelapan. Itu artinya benar, dunia ini gelap. Makanya kalau dunia ini gelap, orang berjalan cenderung tersesat. Yohanes 12:35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, alias tersesat. Tersesat, oh tersesat, ya kan? Betul. Bertekun dalam pengajaran. Ya. Jadi kalau gereja ini kan suka ada komsel, Pak ya. Nah, harusnya banyak. Ada komsel itu pengajaran. Ada PA, ada ini Pak, kelas PA belum ada. Ya. Nanti ke depan saya usulkan ada Pak Pendeta. Penting sekali. Di tengah maraknya pengajaran si A, si B, si C, saya bilang kalau semua pakai ayat Alkitab, cuman satu yang bisa ditandingkan, apa itu? Tanding ilmu tafsir. Karena tafsiran yang benar itu tidak boleh melanggar hukum tafsir. Salah satunya adalah begini. Ketika menafsirkan ayat bertabrakan dengan ayat lainnya, berarti tafsirannya salah. Kenapa? Karena tidak mungkin ayat Alkitab saling bertabrakan. Nggak mungkin. Jadi kalau sampai ada tafsiran yang ngomongnya gitu, jemaat menemukan, tapi ini ngomongnya gini, gimana ya? Berarti kan nggak mungkin kita ngomong, Alkitabnya salah ini. Ini kayaknya para murid kemarin kurang nulis kayaknya ini. Yang benar Bapak itu. Enggak mungkin. Pengkhotbahnya yang pasti keliru. Itu yang kedua, bertekun di dalam pengajaran. Kemudian yang ketiga, bertekun dalam persekutuan, ayat 42 bagian B. Poin ketiga masih dalam ayat 42, bertekun dalam persekutuan. Persekutuan ini hal yang amat penting. Kita mendengar istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya toh? Artinya ada kekuatan dalam sebuah kebersatuan jemaat. Bahkan saking pentingnya persekutuan ini, sampai-sampai anjuran untuk giat terus dalam persekutuan dituliskan dalam Ibrani 10 ayat 25, mengatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kitab Ibrani ngomong hari Tuhan yang mendekat. Menurut jemaat Tuhan, hari ini hari Tuhan semakin dekat atau masih jauh? Kitab Ibrani ngomong hari Tuhan yang mendekat. Berarti zaman sekarang semakin dekat. Artinya apa? Ibadah, persekutuan, kebaktian, komsel, apapun itu namanya, jangan ditinggalkan. Bagaimana bisa bercahaya? Bagaimana mau diberkati Tuhan? Tapi komsel pun tak mau datang. Ibadah pun bolong-bolong. Dalam 10 hukum dikatakan, hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Jumat. Perhatikan Bapak ini. Ingat dan kuduskanlah. Ingat. Ibadah itu harus diingat. Yang pertama diingat. Berarti kalau hari Minggu gak ibadah, karena sengaja gak mau ibadah, ateis beneran. Iya kan? Ateis praktis gitu kan. Ingat.
Udah gitu dikatakan kuduskanlah. Kuduskanlah di sini artinya, karena bahasa Ibrani adalah kata kudus adalah kados. Kados itu artinya adalah dipisahkan, dikhususkan. Berarti hari ibadah, hari persekutuan itu, umat Tuhan harus ingat, harus kamu khususkan. Keras Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau orang Yahudi semua hari ini, ya hari Minggu rekreasi, melanggar hukum. Betul. Untungnya kita semua orang Indonesia toh. Betul. Bapak Ibu tahu 613 hukum misfat harisona untuk hukum hari Sabat. Ya, kita berjalan 3 mil melanggar hukum Sabat. Kita menulis lebih dari 3 kalimat melanggar Sabat. Kita mengangkat beban lebih dari 1 kilo dari seharusnya minimal 5 kilo melanggar Sabat. Siapa Pak yang hitung Pak? Ya, ahli Taurat orang Farisi yang bikin semua itu. Bayangkan, tapi untung kita bukan orang Yahudi ya Bapak ya. Tapi yang paling penting sini bukan masalah aturan itunya, tapi ini pesannya itu. Ingat, kuduskanlah. Kenapa sih kok Tuhan menekankan suruh ingat dan menguduskan? Tapi Ibu ingat enggak? Apa sih latar belakang? Latar belakang kenapa Tuhan menyuruh umatnya mengingat menguduskan hari Sabat? Apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah Kejadian 2 ayat 2-3. Saya bacakan ya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan ciptaan yang telah dibuatnya itu. Ternyata Tuhan membuat hari Sabat, hari ibadah, supaya umatnya wajib ingat dan mengkhususkan. Karena Tuhan mau memberkati. Amin. Ya. Ini aneh. Ada orang Kristen gak mau ibadah hari Minggu, berarti gak mau diberkati Tuhan. Padahal Tuhan mau memberkati. Tuhan berhenti hari ke-7 memberkati umatnya. Makanya kadang-kadang saya kalau lihat anak-anak sekarang di sekolah SMA ya. Sekarang ini kan sekolah-sekolah pada bikin acara hari Minggu. Saya bilang, itu setan punya acara, saya bilang gitu. Kenapa? Orang tahu kan hari Minggu hari apa? Hari ibadah. Kenapa hari Minggu kau bikin acara sekolah? Saya bilang itu acara setan, yang bilang itu. Karena siapa lagi yang menghalangi ibadah selain setan? Ada? Nggak ada. Tapi Pak, nanti gak dapat nilai-nilai gini-gini. Loh, kau punya hak sebagai warga negara Republik Indonesia, punya hak untuk ibadah. Seringkali saya melihat sekolah-sekolah seperti itu. Saya berharap kita sebagai orang tua jangan izinkan anak kita absen ibadah hari Minggu gara-gara hal sekolah. Masa Tuhan kalah sama sekolah? Bikin tryout. Masa Tuhan kalah sama tryout? Pramuka lah, apalah. Bilang, saya ibadah dulu ya, setelah ibadah saya pramuka. Saya dulu juga pramuka Bapak Ibu. Dan pramuka tiap hari Minggu. Tapi saya bilang, saya ibadah dulu, mau saya pramuka. Biar mereka tahu, saya orang Kristen. Saya orang yang taat. Dan supaya mereka menghargai hari Minggu, hari ibadahnya orang Kristen. Seringkali banyak anak-anak Tuhan yang lemah di situ. Mengalahkan Tuhan demi hal-hal yang lain. Tuhan kalah daripada tryout, pramuka dan sebagainya. Ya. Ingat, kuduskanlah hari Sabat. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang bisa menginterupsi ibadah cuma satu Bapak Ibu. Masalah social justice. Kenapa? Karena Yesus pernah membahas hal ini. Ketika Yesus dicekal oleh orang Farisi, kenapa? Hari Sabat, hari ibadah, Yesus menolong orang sakit. Dan disitulah Yesus kemudian menjelaskan,
hari Sabat itu bukan untuk manusia, manusia bukan untuk hari Sabat, tapi Sabat untuk manusia. Dalam konteks social justice. Artinya interupsi ibadah itu hanya bisa karena kondisi sakit atau kondisi sedang menolong orang. Kalau ibadah, jam 7 ada ibadah. Tunggu, ini ada telepon. Halo, tender 1M. Siap. Mementingkan mamon daripada Tuhan. Hati-hati. Bertekun dalam persekutuan, ini kunci awal diberkati Tuhan. Kalau kita sudah gagal di sini, ke belakangnya pun susah nantinya. 4. Bertekun dalam doa, ayat 42 bagian C. Selanjutnya pesan rohani yang diambil dari jemaat mula-mula agar menjadi pribadi yang percaya adalah bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa ini bukan menjadi pendoa, beda. Bertekun dalam doa enggak sama dengan menjadi pendoa. Kenapa? Karena menjadi pendoa itu adalah karunia pendoa. Tapi kalau bertekun dalam doa itu artinya kehidupan spiritual standarnya orang Kristen adalah berdoa. Nah, kalau bicara soal doa atau doa yang benar itu banyak. Tapi janganlah kita bicara soal kiat doa dijawab Tuhan. Saya kadang-kadang suka ketawa dengan judul khotbah seperti itu, gitu kan, di YouTube. Kiat, kayak kau ini orang dekat sama Tuhan saja. Ya, malaikat saja nggak pernah buat kiat doa jawab Tuhan, gitu kan. Malaikat itu nggak pernah begitu, ya kan. Nah, tapi ada hal penting yang kita perlu perhatikan dalam doa, yaitu respon Tuhan. Respon Tuhan terhadap doa itu ada 2. Yang pertama, respon awal adalah antara mau dengar atau nggak mau dengar. Setelah mau dengar, baru masuk respon kedua, menjawab. Jawabannya tahu semua ya, tidak, dan tunggu. Loh Pak, memangnya ada ayatnya Pak? Ada. Dalam Yesaya 1 ayat 15 mengatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Yesaya 5:2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dia hanya membuat dia menyembunyikan di terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Boro-boro jawab, dengar pun ogah Tuhan. Gara-gara apa? Dosa. Jemaat Tuhan, hanya kekristenan yang membahas dengan jujur dosa itu seserius apa. Agama lain tidak. Hanya kerja. Bagaimana kita bisa melihatnya? Gampang. Bapak Ibu ingat kisah Adam dan Hawa? Oke. Adam dan Hawa ini dosanya apa? Apa dosanya? Makan buah. Jadi makan buah dosa. Jadi Bapak Ibu makan buah dosa berarti. Ya. Melanggar hukum Tuhan, dan langgarannya itu berupa makan buah. Makan buah pengetahuan yang baik dan benar. Bapak Ibu perhatikan, makan buah itu merupakan hal positif bukan? Positif. Kalau seandainya Adam, jangan kau mencuri, jelas. Jangan udah larangan, mencuri udah negatif bukan? Udah negatif. Lah ini loh, jangan makan buah. Kira-kira kalau dosa Adam yang melanggar makan buah dibandingkan Bapak Ibu dan saya yang dosanya berbohong, gede mana? Gede mana? Oh sama. Iya sama-sama dosa, tapi gede mana? Dosa itu ada gede dan kecil Bapak Ibu.
sama. Kalau seandainya dosa Adam makan buah dibandingkan bapak ibu yang selingkuh dengan pasangannya, mau bilang sama? Hati-hati, malaikat nanti catat. Kau bilang sama lagi, bilang gitu kan. Siapa ini orang ini? Catat orang ini, bilang gitu. Adam Hawa hanya makan buah, kemudian Tuhan usir. Ini artinya bahwa dosa sekecil apapun tidak bisa ditoleransi bersama dengan Tuhan. Kalau seandainya nggak apa-apa, harusnya kan gini. Ya udah nggak apa-apa. Ya sudah nggak apa-apa. Oh makan buah surah bobo. Udah tenang ya. Udah nggak dosa. Lah Tuhan orang gitu ya. Tuhan nggak gitu Ternyata dosa sekecil apapun itu dilihat Tuhan sebuah dosa. Dan Bapak Ibu coba perhatikan Roma 6:3 mengatakan upah dosa adalah maut. Berapa dosa Bapak Ibu? Saya ulangi lagi. Upah dosa adalah maut. Berapa dosa Bapak Ibu? Saya ulangi lagi. Upah dosa adalah maut. Berapa dosanya Bapak Ibu? Saya ulangi lagi. Upah dosa adalah maut. Berapa dosanya? 1. Bukan upah dosa-dosa, tapi upah. Jadi dalam hal berdoa kita perlu perhatikan, jangan sampai ada dosa dalam hidup kita. Bereskan itu supaya nggak menjadi penghalang akan Tuhan mendengar doa kita. Bahkan niat jahat pun Tuhan nggak mau dengar. Mazmur 6:18 mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan nggak mau dengar. Jadi kalau doanya itu ada niat jahat, Tuhan gak mau dengar. Oh Tuhan, dia udah putusin aku Tuhan, buat dia jomblo selama-lamanya. Itu doa niat jahat. Oh Tuhan, dia adalah mencurangi bisnisku Tuhan, buat dia gak bisa selama sebulan. Itu doa niat jahat. Buat warungnya sepi Tuhan, doa niat jahat. Iya Tuhan, gak usah yang berat-berat lah Tuhan. Buat dia sakit flu gak bisa habis Tuhan. Sama niat jahat. Mazmur 6:18 menegaskan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tak mau dengar. Ini belum jawab loh ya, dengar aja ogah. Maka dari itulah kita penting memiliki kehidupan doa. Namun jangan sampai kita salah berdoa juga. Memangnya ada Pak doa yang salah? Ada. Yakobus 4:3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu gak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kau minta hendak kau habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bicara soal doa ini panjang Bapak Ibu, makanya saya gak usah panjang-panjang ngomong ini. Intinya adalah pastikan kita punya konsep doa yang benar dan dapatkan itu dalam pengajaran-pengajaran kitab suci, dan barulah kita bisa mulai untuk bercahaya dalam hidup bertekun dalam doa. Yang kelima, hidup dalam persatuan jemaat. Hidup bersatu sebagai sama jemaat, ayat 44, dan mereka tetap bersatu dalam kerajaan Allah. Komunitas, dalam sebuah komunitas yang dijadikan pijakan itu apanya? Kesamaannya atau perbedaannya? Kalau ada komunitas pecinta ikan cupang, maka isinya pecinta ikan mujair. Gak mungkin kan? Cupang pasti. Kalau ada komunitas Vespa, pasti di dalamnya orang suka Vespa. Kalau ada komunitas komunitas pecinta uang, jangan. Komunitas pecinta mobil Kijang, maka di dalamnya orang-orang yang suka mobil Kijang. Dan adakah orang
ketika dalam kumpulan komunitas pecinta ikan cupang, dia datang membawa ikan piranha. Orang bilang, hei kawan, selamat kah? Artinya apa? Komunitas terbentuk karena ada kesamaan. Karena ada kesamaan. Ya kan? Hobi kan ada kesamaan. Pahlawan kita dulu berjuang bukan karena perbedaan, tapi kenapa? Karena mereka semuanya pengen sama-sama merdeka. Makanya berjuang. Cuma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di antara kita saat ini kita mungkin berbeda-beda ya. Beda suku, beda pekerjaan, beda kekuatan ekonomi, beda latar belakang, pendidikan. Namun bagaimana ceritanya Bapak Ibu kok bisa satu gereja? Yes, that's right. Karena semua kita sama-sama cinta Tuhan. Amin. Iya. Coba kalau Bapak Ibu gak cinta Tuhan, cinta yang lain mungkin. Ya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 3-6 dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil dalam satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Kesatuan dalam roh. Kita berbeda-beda, tapi kita melihat kesamaan di antara kita. Satu iman, satu kasih kepada Tuhan, satu cinta kepada Tuhan, satu roh. Hidup bersatu itu juga merupakan kerinduan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 17:21 dikatakan, dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi supaya untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, supaya mereka menjadi satu. Itu adalah doa dan harapan. Jadi jemaat Tuhan, kalau tadi pertobatan sungguh-sungguh, kemudian masuk ke ranah bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam doa, hidup dalam persatuan jemaat. Lalu barulah kita masuk ke ranah hidup berbagi kepada sesama. Hidup berbagi bersama itu sama dengannya hidup dengan bermurah hati. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu diikuti dengan bertekun dalam pengajaran, persekutuan, doa, mempertahankan hidup dalam satu roh, maka barulah dia bisa berbagi kepada sesama. Bagi seorang Kristen yang benar, prinsip berbagi mereka bukanlah karena dia mampu. Prinsip berbagi yang benar bukan karena dia mampu, no. Karena sudah lebih dahulu mendapatkan kemurahan Tuhan, makanya kita berbagi. Karena Tuhan sudah bermurah hati. Kemurahan yang mana, Pak? Loh, Bapak Ibu bangun tidur, bisa melek mata, telinga normal dengar, kaki normal berjalan begini. Siapa yang kasih? Tuhan. Bangun tidur tiba-tiba, putih semua. Kanan putih, kiri putih. Di mana? Oh selimut tutupin muka gitu kan. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Karena itu kalau kita berbagi, bukan karena kita merasa mampu, tapi itu karena kita sudah mendapatkan kasih Tuhan. Maka dari itu, jemaat Tuhan yang sudah mendapatkan kemurahan Tuhan yang besar dari Tuhan, jemaat punya hutang untuk berbagi. Karena Tuhan sudah lebih dahulu berkemurahan. Kita belajar dari jemaat di Israel. Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 14 mengatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku ini, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi bangsa Israel
bukan karena dia mampu. No. Mereka merasa semua ini karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Kalau kita sudah mendapat kemurahan Tuhan, maka sekarang giliran jemaat Tuhan bermurah hati kepada sesama. Karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Jemaat mula-mula hidup saling berbagi sebagai bagian dari hidup saling peduli satu sama lain. Dan yang terakhir adalah melakukan firman Tuhan dengan konsisten. Ya, kenapa saya bilang begini? Pelajaran rohani yang terakhir jemaat mula-mula adalah tindakan yang konsisten dalam melakukan firman Tuhan. Memang benar bahwa kehidupan melakukan firman Tuhan yang konsisten itu adalah justru yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kehidupan iman yang konsisten itulah yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu ingat gak? Di kitab Ulangan ada pembahas tentang berkat dan kutuk. Tahu ya? Yang diingat apa? Diberkatilah tanahmu, diberkatilah, itu kan diingat kan? Nah yuk kita buka dulu kitab Ulangan 28. Mari kita buka. Sebelum diberkati Bapak Ibu, ada 3 syarat penting yang harus dilakukan sebagai umat Allah. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan bagi kita semua Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu semuanya? Oke. Ulangan 28 ayat 2. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ada 3. Yang mana Pak? Ayat 1. Mendengar baik-baik suara Tuhan, itu yang pertama. Jemaat Tuhan kalau mau diberkati Tuhan, pasang telinga baik-baik. Artinya apa? Dengar firman Tuhan baik-baik. Jadi di gereja ini dengan khotbah jangan ngantuk-ngantuk. Ya. Gimana? Haleluya. 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 Ya kan? Jadi artinya apa? Pertama kali adalah dengar suara Tuhan baik-baik. Bagaimana bisa mendengar baik-baik kalau seandainya ngantuk? Ya? Atau mungkin pikirannya, tadi saya udah kunci gerbang belum? Atau kompor udah mati belum? Jadi kira khawatir kan akhirnya kan? Jadi enggak dengar baik-baik. Itu yang pertama. Dengar suara Tuhan baik-baik. Yang kedua adalah melakukan dengan setia, konsisten. Nggak boleh bolong-bolong. Kalau hari Minggu ini berbagi, wah, terus konsisten, berbagi terus. Jangan kemudian hari Minggu berbagi, tanggal 2 kemudian, tanggal tua, stop. Tanggal muda berbagi, tanggal tua, stop. Kemudian bagi, stop, bagi, stop terus lagi. Hari ini berdoa, besok bolong. Doa bolong, doa, doa bolong, doa. Akhirnya. Hari ini doa puasa, besok puasa doa. Jangan. Konsisten. Setia itu konsisten. Dan yang ketiga, melakukan semua perintah Tuhan, tidak ada terkecuali. Ya kan? Dengar baik-baik, lakukan dengan konsisten segala perintahnya. Coba jemaat Tuhan, perintah Tuhan yang paling sulit apa? Apa? Mengasihi? Nah, betul sekali. Macam mana Pak Pendeta ini? Ini Yesus ini, aduh. Dia suruh kita mengasihi musuh. Udah gitu berdoa bagi mereka. Udah itu berkatilah mereka. Aduh. Makan hati aku ini Pak.
Bukankah musuh ini harusnya dibasmi, Pak? Ya? Mengasihi musuh ada unsur mengampuni toh? Aduh, mana mengampuni lagi, Pak? Udah sakitnya di sini. Begitu sulit untuk lakukan gitu kan. Sulit sekali. Jangan dikira kemudian saya rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin doa, tapi enggak mengampuni. Semua perintah Tuhan harus dilakukan. Kalau 3 hal ini kita lakukan, maka percayalah yang sisanya dapat. Amin. Yes. Itulah Bapak Ibu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi pribadi yang bercahaya bukanlah perkara yang mudah, namun juga bukanlah perkara yang mustahil. Mari kita teladani jemaat mula-mula dalam hidup mereka. Bagaimana mereka bisa mampu menjadi pribadi yang bersinar dalam hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama, pastikan pertobatan kita adalah pertobatan yang benar. Seperti jemaat mula-mula bertobat karena mereka sadar akan keberdosaan mereka. Kemudian yang kedua, marilah kita bertekun dalam pengajaran. Jikalau gereja mengadakan pengajaran, mengadakan komsel, mengadakan PA, mari jemaat Tuhan ikut itu. Supaya kita tidak mudah tersesat. Kemudian bertekunlah dalam persekutuan. Jangan bolong-bolong dalam bersekutu. Hari Minggu janganlah kita kalahkan hanya demi masalah pekerjaan dan uang. Tapi kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Bertekunlah dalam doa. Jangan bolong berdoa. Kalau tadi sudah ada puasa doa, itu bagus. Ada doa puasa, tapi jangan puasa doa ya. Jadi gak doa sama sekali. Kemudian menjaga kesatuan dalam berjemaat. Kita semua berbeda-beda. Tapi tolong jangan lihat keberbedaan kita. Tidak ada di antara kita yang datang ke dunia dengan cara lobby ke Tuhan. Semua datang ke dunia ketika sudah mulai punya kesadaran, baru ngeh di mana dia asalnya. Katakanlah ketika saya sudah sadar, sekitarku ngomong begini, ojo ngono, penak zamanku, mosok sih. Oh, berarti aku orang Jawa. Begitu aku sudah mulai sadar, sekitarku bicara, Inang, ya Amang, mau lihat godang. Oh, berarti Batak aku ini kan. Begitu sadar, hei, Pace mau kemana? Kita pergi main bola dulu. Oh, Papua aku ini. Kita baru sadar kita dari mana ketika muncul kesadaran itu. Sebelum Tuhan tunjukkan kita ke sini, kita tidak tahu. Artinya itulah, jangan kita mempertajam perbedaan. Mari kita lihat persamaan di antara kita dalam persamaan rohani. Dan yang keenam, mari kita mulai hidup berbagi bersama. Berbagi bukan karena kita mampu, tapi karena kita sudah mendapat kemurahan Tuhan terlebih dahulu, maka kita harus berbagi kepada sesama. Dan yang ketujuh, lakukanlah semuanya itu dengan konsisten. Maka niscaya jemaat Tuhan dan saya akan mampu menjadi pribadi yang bercahaya, diberkati Tuhan dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas segala firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyapa dan juga menegur kami semua Tuhan dalam kehidupan kami berjemaat ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan ini bukan hal yang mudah untuk menjadi pribadi yang bercahaya. Namun biarlah karena kasih Tuhan yang menolong kami, karena kasih Tuhan yang memampukan kami, karena Roh Kudus yang memampukan kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang bercahaya,
menjadi kemuliaan Tuhan. Seperti jemaat mula-mula Tuhan di mana mereka bercahaya dan Tuhan memberkati mereka bertambah-tambah jumlahnya. Demikianlah kami rindu juga untuk bercahaya supaya jemaat di sini juga bertambah-tambah jumlahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah 7 pesan rohani tadi itu bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam berjemaat untuk kemuliaan dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk berkat firman-Mu yang telah melawat kami pada pagi hari ini. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Guntur atas firman-Nya. Dipersilahkan petugas persembahan untuk bersiap. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih juga atas firman-Mu Tuhan. Semoga kami bisa menjadikan itu sebagai rema di kehidupan kami. Sekarang waktunya kami memberikan berkat yang sudah kami dapatkan untuk kembali memperluas kerajaan-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami benar-benar tulus untuk memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Sembari kantong diedarkan, dipersilahkan majelis untuk membacakan warta. Ya, shalom. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Kiranya semua kita diberkati Tuhan ya. Tidak ada yang baru hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Kami juga menyampaikan terima kasih untuk hamba-Nya, Bapak Pendeta Guntur Harimukti yang sudah menyampaikan firman Tuhan di ibadah ini. Tuhan terus mengurapi Bapak dan masih akan menyampaikan firman Tuhan pada ibadah kita yang kedua. Salam buat keluarga ya Pak, buat Ibu, terima kasih. Warta kita pada pagi hari ini, yang pertama bahwa mulai minggu depan, jadi di minggu ketiga, keempat dan kelima di bulan ini, ya hanya ada 1 kali ibadah jam 8 pagi. Jadi minggu depan Bapak Ibu jangan datang jam 7 atau jangan datang jam 9.30, tapi datanglah jam 8 pagi ya. Kita hanya beribadah 1 kali. Nah setelah ibadah ini, nanti di minggu ketiga dan keempat ini akan ada acara perayaan-perayaan kita yang beberapa minggu ini sudah disampaikan bahwa kita akan melakukan di minggu ketiga ada games ya. Jadi setelah ibadah nanti langsung ada games. Oleh sebab itu dari daftar yang sudah kami sampaikan di grup ya, di grup kita bahwa ada 15 kelompok yang sudah dibentuk, kelompok-kelompok dari jemaat Tuhan. Nanti setiap kelompok tolong berkoordinasi. Nah kelompok-kelompok ini ya, kelompok 1, kelompok 2, 3 sampai 15 ini. Nah nama-nama yang di atas itu adalah ketua kelompoknya. Ya, nama-nama yang paling nomor 1 itu adalah ketua kelompoknya. Tapi jikalau Bapak Ibu mau ganti silahkan. Hanya kami minta tolong supaya berkoordinasi dengan semua anggotanya. Ya, jadi yang nama di atas itu tolong menghubungi anggota ini membentuk WhatsApp grup. Kami minta begitu ya, supaya gampang berkoordinasinya. Jadi Mas tolong masukkan semua anggota grupnya ke dalam grup WhatsApp masing-masing, kelompok masing-masing. Nanti Bapak Ibu akan berkoordinasi untuk games yang akan kita lakukan, ya ini ada sampai 15 ya, 15 kelompok. Nah saya sudah share ini semua di grup kita. Bapak Ibu yang belum ada di grup GKMI, baik itu di grup pelayan, di grup woman, di grup GKMI-nya, tolong menghubungi kami ya, menghubungi kami.
majelis atau saya boleh atau Pak Alvin atau siapa yang di sini majelis, tolong dihubungi supaya bisa di-invite di grup supaya nanti grup-grupnya bisa terbentuk gitu ya. Mungkin teman-teman belum tahu nih, ketua-ketua kelompoknya nggak tahu nomor telepon Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dilihat di grup begitu kalau sudah masuk di dalam grup. Jadi karena kami nggak tahu nih siapa nih yang belum masuk gitu di dalam grup-grup itu karena ada beberapa grup kita ya. Nah ini kelompok yang ke-15 ini karena ini kayaknya yang ke-15 ini saya minta Pak Gom-Gom ada nggak ya? Nah karena Pak Hanapi ternyata tidak ada di sini. Pak Rahmat, ada Pak Rahmat? Oh ya, ada ya Pak? Pak Rahmat yang jadi ketua kelompok di kelompok 15 ya Pak? Nanti pokoknya dihubungi lagi deh ya. Jadi karena kelompok ini tadinya saya pikir Pak Hanafi, tapi ternyata Pak Hanafi beberapa kali tidak hadir, jadi nggak bisa koordinasi juga. Nah kami berharap Bapak Ibu tolong ini betul-betul gitu ya, betul-betul Bapak Ibu join dengan grupnya masing-masing supaya bisa gampang berkoordinasi. Karena kami nanti akan memberikan koordinasinya lewat WhatsApp supaya bisa kita melanjutkan games di minggu ketiga dan ada lomba masak di minggu keempat setelah ibadah kita. Oke? Itu untuk perayaan ulang tahun dan minggu kelima akan ada perayaan ulang tahun kita ya. Supaya kita semua boleh bersama-sama. Nah, nanti pemenang-pemenangnya itu akan diumumkan pada saat games, tapi hadiahnya itu akan diserahkan pada minggu kelima yaitu di perayaan ulang tahun kita. Demikian infonya ya. Kemudian selanjutnya wartanya Komisi Perempuan akan mengadakan kebaktian persekutuan. Ini ada nonton bareng. Ya sambil ngemil, aduh ada ngemilnya ini. Ya Jumat tanggal 14 Oktober jam 10 pagi di tempat ini. Mari kita Komisi Perempuan supaya ibu-ibu, para wanita-wanita boleh bergabung bersama. Kemudian untuk para calon baptisan dan CD, pertemuan katekisasi akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober hari Sabtu jam 4 sore ya. Untuk yang akan baptis dan CD. Kemudian perayaan ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini, diantaranya Bapak Tipak Yusa Nainggolan tanggal 9 Oktober hari ini. Kemudian Saudari Emi Elita Susiani Hasibuan 10 Oktober, Bapak Agus Rianto tanggal 12 Oktober, Bapak Mudianus Sinurat 12 Oktober, Ibu Ria Susanti 15 Oktober, dan Saudari Keisha Sioni Hanikasya tanggal 15 Oktober. Selamat ulang tahun, kiranya semua Tuhan memberkati. Demikian warta hari ini, terima kasih. Ya, dipersilakan Bapak Pendeta untuk memberikan doa berkat dan ditutup lagu Segala Kemuliaan. Jemaat saya undang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita surgawi dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal dan tercurah atas kita semua yang hadir dan yang percaya hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.
kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.